Teman-teman peserta Kuantum Fisik 10 sebagian belum memasuki room. Kita tunggu sampai 10.50 lalu masuk ke materi kedua. Ini nanti ada penugasan atau gimana? Atau hanya materi saja? Ada materi ketiga, Pak. Enggak, maksudnya untuk yang karya tulis ini. Materi saja. Untuk karya tulis ilmiah ini penyampaian materi nanti juga peserta juga meresum, Mbak. Oh, resum ya tugasnya. Pokoknya gak usah banyak-banyak ya tugasnya. Santai wae. Oke, karena sudah mencapai 100 partisipan, kira-kira untuk teman-teman peserta sudah masuk semua, maka untuk mempersingkat waktu, sesi kedua ini akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan Fisika UIN Malang, Bapak Dr. Andes Abdul Basit MSI. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika Astro Lab UIN Malang, Kak Ainur Rahman. Yang terhormat Ketua Pelaksana Kuantum Fisik 10, Saudara Muhammad Setia Maulana. Yang terhormat Bapak Husnul Yakin MSI, selaku pemateri kedua pada sesi ini. Teman-teman panitia dan peserta Kuantum Fisik 10 yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang begitu luar biasa,
sehingga kita bisa bertatap muka secara daring meskipun via Zoom meeting pada pagi menjelang siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga di forum ini kita dapat memetik ilmu yang bermanfaat. Kedua, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke. Sebelum sesi penyampaian materi kedua dimulai, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Nama saya Yahya Effendi, mahasiswa jurusan Fisika UIN Malang tahun angkatan 2019. Dan pemateri kita pada sesi kedua ini beliau Bapak Husnul Yakin MSI, dosen jurusan Fisika UIN Malang. Pada pagi hari ini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu berjudul Peran Karya Tulis Ilmiah bagi Fisikawan di Era Pandemi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Husnul Yakin, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya ini nanti ada tanya jawab atau tidak? Atau hanya presentasi saya saja? Untuk tanya jawab setelah pemaparan materi, Pak. Oke. Waktu saya berapa ini? Penyampaian materi akan disampaikan oleh pemateri dalam waktu 45 menit. Setelah itu sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Oke. Baik, saya mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman semua yang ada di HMJ, yang saya banggakan juga para mahasiswa baru dan peserta kuantum fisik ke-10 ya, benar ya. Baik, langsung saja pada pagi hari ini kita masuk ke materi, yaitu karya tulis ilmiah ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mudah-mudahan tidak lama, dan sebenarnya saya pengen lebih langsung praktek ke arah apa yang bisa kita lakukan ketika di era pandemi ini dalam hal menulis begitu ya. Jadi saya kasih tanda kutip, judul kutip gitu ya, tetap produktif di era pandemi gitu. Jadi meskipun di era pandemi seperti ini, maka tidak boleh karya-karya kita itu berhenti. Nah, permasalahannya kita punya karya atau tidak. Nah, masalahnya di sana gitu ya. Kalau kita nggak punya karya, yo nggak ada bahasa berhenti, tidak ada gitu ya. Ya wes memang nggak berkarya wes ngono wae gitu ya. Jadi harusnya selain hal pokok yang kita lakukan, itu ada hal-hal lain yang mungkin setiap tahun atau setiap periode tertentu itu menjadi buah dari hasil karya kita yang nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Harusnya begitu. Sesuai dengan ranah kita, Nah, misalkan saya pasti jurnal iya, gitu ya, buku iya, gitu ya. Terus mungkin kalau ada mungkin kompetisi di dunia dosen ya iya, gitu ya. Kalau kalian juga harusnya iya, kalian malah lebih banyak lagi. Kalian sebagai mahasiswa itu pasti banyak event-event atau banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa menghasilkan karya. Sebelumnya suara saya jelas atau enggak ini? Jelas. Oke, ya. Oke. Sebelum saya masuk ke bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu atau hal yang bisa kita lakukan ya. Karena kita sebagai mahasiswa fisika ya, atau kita di jurusan fisika, maka harusnya karya-karya kita ya nggak jauh-jauh dari fisika gitu ya. Harusnya karya-karya kita tidak jauh dari fisika.
Nah, berarti ketika kita menulis karya tulis ya harusnya karya tulis itu berbasis fisika. Ada yang mungkin memang dia itu berbisnis atau apa namanya ranahnya ke bisnis, ranahnya ke ekonomi, ranahnya ke pariwisata, itu boleh-boleh saja ya. Tapi hari ini karena kita secara umum adalah fisika, maka karya tulis yang saya sampaikan karya tulis sains ya yang berbasis fisika seperti itu ya. Nah, saya sendiri sebagai dosen biofisika tapi basisnya adalah komputasi gitu. Sehingga sebenarnya mau pandemi mau tidak itu tidak terlalu berpengaruh terhadap apa yang saya lakukan. Karena saya lebih banyak berkutit ke arah komputasi gitu ya, ke arah komputasi gitu. Mungkin kalian yang baru mahasiswa baru mengenalnya mungkin di mata kuliah algoritma dan pemrograman, dapat ya? Dapat ya? Oke. Nah, itu ada salah satu mata kuliah komputasi ya. Itu paling dasar, paling dasar. Mungkin dulu saya kalau kuliah pakainya softwarenya C++. Nah, nggak tahu kalau sekarang kalian pakainya apa? Apa softwarenya? Abacus, Pak. Oh, Abacus. So, itu sudah ke arah teknik gitu ya softwarenya. Jadi tidak perlu mikir ke arah programmer gitu. Jadi langsung klik-klik gitu ya, itu bisa itu. Ya bagus juga itu softwarenya gitu ya. Tapi nanti kalau kakak kelas kalian itu MATLAB gitu ya. Dan ini beberapa saya perkenalkan ke kalian. Jadi mungkin yang suka dunia komputasi gitu ya, kalian akan mengenal beberapa software yang nanti kalian bisa pakai untuk berkarya gitu ya, berkarya. Oke, yang pertama nih ya, yang paling saya sukai MATLAB pasti. Nah, sudah bisa dilihat ya di layar ya. Nah, itu saya membuat software untuk tulang ya, menggunakan MATLAB gitu ya. Jadi ini usia atau inputan-inputan yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, nanti kita masukkan ke dalam software ini gitu untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan dari tulang tersebut. Jadi biofisika komputasi ini kalau misalkan penelitiannya ke arah sana gitu ya. Nah, saya nggak perlu menjelaskan secara detail, nanti malah tambah bingung gitu ya. Pokoknya saya memperkenalkan saja. Dan ini yang saya bawa ketika tahun 2019 itu OSKI ya. OSKI itu di Saintek dapat juara umum, termasuk Win Malang dapat juara umum gitu ya. Saya mewakili yang bagian dosen, ya alhamdulillah dapat perak waktu itu dengan menggunakan karya tulis ini gitu ya. Dan anak-anak fisika banyak yang juara, hampir semua kelas disabet oleh anak fisika UIN gitu. Termasuk paling banyak di Saintek dapat medalinya gitu. Jadi kalian harus berbangga di fisika gitu ya. Jadi kita juga prestasinya itu banyak gitu. Dan masih banyak event-event yang lain yang nanti kalau kalian mengikuti, kalian bagus menulisnya, nanti ketemu saya gitu ya. Pasti nanti saya yang membimbingnya ke arah sana. Ada setiap tahun sekitar 3 event yang besar. Ada OSKI ya. Biasanya nanti finalnya di hotel di luar Pulau Jawa yang sangat indah gitu ya. Terus ada Prisma. Prisma itu tahun kemarin itu tuan rumahnya Win Malang. Win Malang. Berarti ya tahun ini kalau ada gitu, mungkin tahun depan kalau ada ya di luar Malang, di luar Win Malang berarti. Terus ada IPPBM. Nah, kemarin baru saja mau ngirim ke Win Sunan Kalijaga, Winsuka Jogja, tapi karena ada pandemi akhirnya di pending gitu ya. Jadi banyak sekali event-event karya tulis ilmiah gitu ya. Jadi kalau kalian bagus menulisnya, punya karya yang bagus, maka banyak peluang kalian untuk berprestasi di fisika UIN Malang gitu ya. Karena kakak-kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian itu banyak yang berprestasi di sana. Gitu. Nah, tentunya kalau nulis jangan sebatas gagasan. Itu biasanya penyakit bagi anak yang baru SMA baru naik ke tingkat kuliah itu gagasannya banyak gitu. Tapi realnya itu enggak ada gitu. Jadi sebatas hipotesis gitu ya. Membuat mobil terbang gitu. Tapi enggak ngerti caranya ngerakit mobil terbangnya itu gimana, enggak ngerti gitu ya.
Jangan seperti itu. Hal yang sederhana saja, tapi kalian tahu bagaimana teknis merakitnya, teknis membuatnya gitu, itu akan lebih baik, gitu ya. Dan labnya kalau bisa ada di UIN Malang atau di sekitar Malang. Akhirnya nanti apa yang kalian pikirkan atau yang ada di dalam pikiran kalian itu bisa dibuat secara real. Jangan aneh-aneh gitu ya. Nggak perlu seperti itu. Oke. Yang kedua, tadi software yang kalian pakai ini ya, ada Abacus. Ini juga bisa kalian pakai ya. Kalau di era pandemi seperti ini, kalian bisa pakai komputasi gitu. Saya nggak akan mencontohkan bagaimana yang kompleks di sini ya. Terus ada SimFlow. Nah, ini juga menarik sekali gitu software ini ya. Sama kayak Abacus, dia fungsinya adalah untuk di listrik gitu ya, magnet, kemudian di mekanika, kemudian di kalor. Itu bisa SimFlow ini. Kemudian ada Python. Pernah dengar kalian Python? Ini Python gitu ya. Nah, ini juga software terkini gitu. Dan yang terakhir ini yang baru saya dapatkan dari Jepang softwarenya ya. Ini softwarenya untuk menganalisis untuk menganalisis tumor ya, untuk menganalisis tumor. Nah, ini kalau saya perlihatkan softwarenya nggak ada apa ya, tampilan luar di desktopnya itu tidak ada. Jadi langsung running dari dalam. Namanya PITS ya, namanya PITS. Ini untuk menganalisis tumor dan ini terkini. Ini dipakai untuk penelitian anak-anak biofisika, terutama biofisika komputasi. Gitu. Nah, ini lecture-nya, ini basic-nya ya. Nah, nanti cara ngerunningnya ini dimasukkan ke dalam Notepad++ gitu ya, Notepad++. Dan ini harus daftar langsung ke Jepang ya untuk bisa mendapatkan software ini gitu. Tapi gratis ya. Pakai email universitas, Nih kalau mungkin kakak kelas kalian dulu lah yang paling bisa menikmatinya nanti. Yang pengen penelitian dengan PITS ini nanti bisa daftar gitu ya. Nah, kalian meraba-raba dulu, melihat dulu. Oh, seperti ini ya, ada banyak sekali alat yang bisa kita pakai untuk penelitian atau berkarya gitu itu banyak sekali ya. Tidak harus nge-lab. Nah, terus hasilnya itu baru nanti kita buka ya. Bukanya itu juga pakai software lagi. Jadi banyak sekali software-software yang harus diinstal di dalam laptop untuk bisa melihat hasil dari PITS ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini hasilnya nanti. Nah, ini harus dibuka nih pakai software lain. Daripada saya buka lagi nanti butuh waktu. Nah, ini bisa langsung. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hasil dari running program PITS ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tumornya ini ya. Terus ditembak pakai partikel boron. Nah, kalau sekarang itu kan mungkin untuk terapi tumor itu masih menggunakan radioterapi atau kemoterapi, belum pakai boron. Nah, ini terbaru ya. Oke, itu kira-kira software yang saya perkenalkan untuk kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menulis itu ya. Bagaimana cara menulis ide-ide kita sehingga ide kita itu bisa dibaca orang paham maksud ide kita, dan ide kita itu dihargai oleh orang lain. Itu penting ya, itu penting. Oke, saya ke inti-intinya saja ya. Oke, menyelesaikan masalah membutuhkan energi yang lebih besar daripada energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan masalah itu sendiri. Jadi kalau kita pengen yang namanya menghasilkan tulisan, kita harus menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau misalkan ada permasalahan di sekitar kita, terus kita pikir gitu ya, terus kita ingin menyelesaikan masalah itu, biasanya untuk menyelesaikan masalah itu lebih besar energi kita yang kita buang dibandingkan menghasilkan masalah itu sendiri, gitu ya. Nah, makanya kalau kalian mampu menyelesaikan masalah itu, maka kalian menjadi manusia yang luar biasa. Karena kalian mau memaksa diri kalian untuk menyelesaikan masalah itu. Oke. Itu sebelum menulis dulu ya. Kalian harus berpikir itu dulu.
di sekitar kalian itu ada permasalahan apa sih gitu. Kalian harus berpikir ke sana dulu. Dan harus menemukan itu dulu gitu ya. Kalau kalian nggak sensitif ya nggak bisa gitu ya. Kalau masalah wis cuek-cuek saja, nggak, bukan masalah saya ini, bukan masalah saya ini, ya wis gitu ya. Kalian tidak akan pernah mendapatkan penyelesaian masalah kalau kayak gitu. Ini tentunya masalahnya berkaitan dengan fisika loh ya, bukan dengan hal-hal yang lain. Kalau masalah hubungan sosial kalian ya itu urusan kalian sendiri gitu ya, nggak usah dibahas di sini. Oke. Jadi ini masalah-masalah yang berkaitan dengan fisika. Ketika kalian berkuliah gitu dengan dosen gitu ya, terus kalian berpikir sesuatu tentang materi itu. Nah, itu ada masalah kayaknya. Gimana ya cara menyelesaikan itu? Nah, maka kalau kalian mampu menjawab itu, maka kalian akan mendapatkan sesuatu. Oke? Nah, sesuatu itu nanti yang akan kalian tulis. Jadi sebelum menulis, kalian harus mampu menangkap permasalahan. Oke, sekarang manfaat menulis. Yang pertama, memperbanyak pengetahuan ilmiah tentu saja ya. Karena tulisan yang kita akan bahas adalah tulisan ilmiah. Memiliki karya tulis yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dan ketiga, menjalin kerjasama dengan sesama peneliti gitu ya. Kalau kalian nanti suka meneliti. Terus ya yang terakhir ini untuk syarat formalitas kalian lulus bisa dijadikan tugas akhir gitu ya, atau skripsi. Jadi semua mahasiswa baru yang ada di sini ya, itu tidak ada alasan untuk tidak menulis. Karena syarat terakhir kalian untuk lulus adalah skripsi. Dan skripsi itu harus menulis gitu ya. Jadi pasti kalian mau nggak mau akan melewati tahap yang namanya menulis gitu ya. Oke, ada mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir itu begini, kalau menghadap untuk skripsi gitu. Pak, saya mau skripsi, saya boleh minta judulnya. Bahasanya gitu, Rek. Lah kamu punya permasalahan apa untuk dijadikan judul? Tidak punya masalah saya. Gitu, bahasanya begitu ya. Nah, itu apa maksudnya? Artinya dia itu selama kuliah ya tidak mau menangkap hal-hal yang dianggap permasalahan di dalam dunia fisika gitu, ya. Akhirnya nggak punya judul gitu. Akhirnya nggak punya judul. Nah, yang bagus itu ketika kuliah dicerna gitu ya, diambil apa sih masalah yang bisa saya ambil gitu. Terus nanti bisa kalian jadikan topik untuk menulis atau penelitian. Nah, jadi begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke struktural, ya, struktur cara menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama harus ada halaman judul, sudah pasti. Yang kedua halaman pengesahan, yang ketiga daftar isi, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran yang berisi jadwal penelitian dan biodata peneliti. Ya, ini secara umum saja. Jadi mungkin ketika kalian membuat skripsi nanti dari UIN sudah ada struktur formalnya, itu sudah ada. Tapi secara umum ya sebagaimana yang sudah saya tuliskan di sini gitu. Atau kalian ketika mau nanti mengikuti lomba karya tulis ilmiah juga biasanya sudah ada struktur secara pastinya dari panitia lombanya itu. Jadi ini secara umum saja, oke? Nah, kita akan bahas tapi yang kira-kira yang susah-susah saja. Kalau halaman judul sudah pasti ada ya, nanti nggak usah kita terlalu memikirkan itu. Nah, karena nanti formatnya biasanya sudah ada. Nah, yang perlu kita perhatikan di halaman judul itu adalah judulnya. Judulnya itu yang harus menarik. Jadi kalau kalian tidak bisa membuat judul yang menarik, ya orang baca di depan saja sudah tidak menarik gitu. Biasanya di dalamnya ya sudah males gitu. Tapi kalau judulnya itu menarik gitu, maka ya orang akan tertarik untuk melihat isinya. Bahasanya branding lah ya, branding gitu. Kalian beli apa itu? Ayam yang goreng itu, yang KFC itu ya. Yang KFC itu. Mungkin ada orang penjual-penjual di pinggir jalan itu yang membuat ayam goreng crispy itu mungkin bisa jadi rasanya lebih enak daripada KFC. Tapi pamornya tetap lebih besar KFC. Kenapa? Karena brandingnya kuat, ya.
brandingnya sudah kuat. Nah, di karya tulis ilmiah, brandingnya itu ada di judulnya. Gitu. Kalau judulnya bagus, maka orang akan tertarik untuk melihat ke dalamnya. Tapi kalau judulnya tidak bagus, meskipun isinya bagus, maka akan ada perasaan kok judulnya begini ya, gitu. Nah, itu sudah mulai bahasanya hatinya itu sudah mulai condong ke arah paling nggak bagus isinya gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi judul itu sangat penting ya. Nah, ingat judul itu harus spesifik sesuai dengan tema dan tidak lebih dari 20 kata. Bahkan ada aturan tertentu yang tidak boleh lebih dari 15 kata. Nah, jadi kalian harus paham itu ya. Oke. Itu untuk halaman judul. Halaman pengesahan saya kira nggak perlu karena biasanya juga sudah ada formatnya. Daftar isi. Nah, daftar isi nanti ya, isinya ada 3 ya. Sebenarnya ada 3. Ada daftar gambar, ada daftar isi itu sendiri ya. Terus ada daftar gambar, terus ada daftar tabel. Oh ya, satu lagi maaf, ada daftar lampiran. Jadi ada daftar isi itu sendiri terus daftar gambar, terus daftar tabel, terus daftar lampiran. Oke ya, berarti ada 4 kira-kira ya. Jadi setelah halaman pengesahan itu ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Itu secara umum begitu ya. Nah, jadi apa yang kalian tulis, bab dan subbab yang ada di isi karya tulis itu harus persis seperti yang ada di daftar isi. Kalau misalkan bab 1 tentang apa gitu ya, tapi kalau di daftar isinya bab 1-nya beda ya itu kacau. Gitu ya. Jadi harus sama persis. Gitu. Begitu juga daftar gambar dan daftar tabel dan daftar lampiran. Nah, cara menulisnya kurang lebih seperti contoh ini ya. Jadi ada bab 1 pendahuluan titik-titik-titik 1. Ini sudah ada di formatnya di Word ya. Jadi kalian harus bisa menulisnya. Ini diluruskan, di samping kanan ini diluruskan. Oke. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, ini penting nih. Ya. Jadi karena ini tuh bahasanya salah satu karya orisinil kita itu di pendahuluan ini gitu. Boleh ngambil dari tulisan orang lain tapi harus menyertakan sitasi. Sitasi itu misalkan yang menulis itu misalkan Pendi gitu ya. Pendi tahun 2019. Maka setelah kalian mengambil isi dari yang ditulis Pendi, maka di belakangnya dikasih sitasi ya. Dikasih sitasi Pendi, 2019. Harus dikasih itu. Kalau tidak seperti itu, maka itu dianggap pemikiran kalian. Padahal kalau itu bukan pemikiran kalian, maka kalian statusnya adalah pencuri kalau kayak gitu ya. Jadi kriminalitas seorang penulis itu adalah diplagiasi. Itu kriminalitasnya. Dan itu nanti dipertanggungjawabkan, Pak. Itu dipertanggungjawabkan. Termasuk saya itu yang suka nulis itu juga begitu. Ya. Tadi kan sudah materi apa tadi? Pak Tirono apa? Integrasi. Pak. Integrasi ya, integrasi. Jadi kan kaitannya dengan Tuhan kan tinggi sekarang gitu ya. Nah, ini pertanggungjawabannya nanti begitu, Rek ya. Jadi kalau kalian menulis kok mengambil dari tulisan orang lain, kok nggak kalian tulis sitasinya, maka kalian dianggap pencuri gitu ya. Maka jangan seperti itu. Oke. Nah, isi pendahuluan itu apa sih? Yang pertama ada latar belakang. Oke. Nah, latar belakang isinya apa secara detailnya? Ini saya detailkan. Yang pertama adalah data pendukung permasalahan yang terjadi, gitu ya. Data pendukung permasalahan yang terjadi. Oke. Sambil contoh begini, misalkan kita mengamati atau meneliti tentang tumor lah, boleh tumor lah ya. Misalkan saya kasih judul gini, dosis radiasi maksimum untuk tumor nasofaring, misalkan gitu ya, tumor nasofaring. Dosis radiasi maksimum bagi penderita tumor nasofaring. Saya anggap seperti itu saja, simpel gitu ya. Kenapa sih kita harus mencari dosis radiasi maksimum gitu? Karena ketika orang itu diradiasi, ketika mengalami tumor nasofaring terus diradiasi gitu, Rek. Radiasi itu kalau terlalu besar akan merusak tubuhnya. Makanya orang itu kalau misalkan diradiasi gitu, kena tumor, maka biasanya rambutnya itu kan gundul gitu ya. Rambutnya gundul, terus sel-sel yang ada di sekitar tumor itu mati gitu ya. Akhirnya seluruh tubuhnya
tubuhnya itu ya jadi ikut sakit gitu. Ya. Nah, apalagi kalau misalkan dosisnya melebihi dosis yang dianjurkan. Wah, itu tambah parah lagi gitu ya. Nah, untuk itu, maka ketika menulis pertama latar belakang, kalian tunjukkan data pendukungnya dulu. Nah, data pendukungnya apa? Data pendukungnya berarti jumlah kasus penderita tumor yang ada di Indonesia. Kalian sebutkan tuh. Di Jakarta berapa, Surabaya berapa, Bandung berapa gitu ya. Nah, setelah data tumor secara umum, kalian khususkan ke tumor yang ingin kalian amati. Tumor nasofaring misalkan. Nah, kalian tunjukkan tuh data penderita tumor nasofaring yang ada di Indonesia atau mungkin secara spesifik di Malang, gitu ya. Nah, itu nanti sebagai data awal untuk di latar belakang. Ingat, kalau data tentu bukan milik kalian sendiri, itu milik tulisan orang lain dan dikasih citasi. Oke, kayak gitu ya. Yang kedua, permasalahan akibat keadaan yang ada. Tadi seperti yang saya katakan, kenapa sih kita harus meneliti tentang dosis radiasi maksimum untuk penderita kasus tumor nasofaring sih gitu? Emang kalau misalkan dosisnya itu terlalu kecil atau terlalu besar, apa sih efeknya? Nah, itu kalian sampaikan. Nah, kira-kira di paragraf kedua atau paragraf ketiga di latar belakang. Ya, kira-kira permasalahan yang muncul apa sih kalau saya nggak meneliti ini? Gitu. Nah, berarti kalau misalkan orang penderita nasofaring, tumor nasofaring itu diberikan dosis melebihi batasnya, batas kemampuan tubuhnya, apa sih yang terjadi? Gitu. Nah, kalian tuliskan itu di paragraf 2 atau paragraf 3. Boleh cari literasi, boleh cari literatur, boleh cari jurnal yang membahas itu. Dan kembali lagi, kalau misalkan nanti kalian mengambil data orang lain atau kata-kata orang lain, ya, maka kalian harus dikasih citasi di belakangnya. Oke, setelah itu pengajuan solusi percobaan, ya. Oke, pengajuan solusi percobaan ini ya sebenarnya agak saya singkat gitu. Sebenarnya sebelum pengajuan solusi percobaan, kalian harus menyampaikan dulu penelitian-penelitian sebelumnya itu apa. Gitu. Penelitian-penelitian sebelumnya itu apa. Oke. Jadi mungkin ada orang yang sudah meneliti tentang tumor nasofaring, tapi tidak sampai ke dosis maksimumnya. Yang diteliti hanya geometri yang ditembak radiasinya, misalkan gitu ya. Nah, kalian tunjukkan peneliti-peneliti sebelumnya beserta kelemahan-kelemahan gitu ya. Nah, baru kalian berikan solusi apa yang kalian lakukan. Nah, untuk itu gitu. Biasanya bahasanya gitu. Untuk itu maka kami melakukan penelitian perhitungan dosis radiasi maksimum terhadap penderita tumor nasofaring. Nah, biasanya gitu. Nah, terus terakhir ditutup dengan hipotesis. Nah, dengan kita mengetahui dosis radiasi maksimum ya yang diberikan kepada penderita tumor nasofaring, diharapkan, bahasa hipotesis itu begitu, diharapkan, jangan langsung pasti, oh belum tentu gitu ya, diharapkan nanti pasien akan menerima radiasi untuk tumor nasofaring secara tepat gitu ya, sehingga tidak merusak tubuh terlalu besar. Bisa diajukan hipotesis itu ya. Oke, itu latar belakang. Kok lama ya saya jelasinnya ya? Padahal masih banyak ya, Oke, rumusan masalah ya, masalah yang nanti kalian akan ambil itu apa ya? Tujuan itu menjawab permasalahan yang ada, manfaat ya manfaat gitu ya. Oke, saya kira kalau ini bisalah ya. Nah, kalau tinjauan pustaka cenderungnya hanya literasi saja. Jadi literasi saja. Jadi kalian tinggal mencari literasi yang sesuai dengan penelitian kalian itu apa. Kalau misalkan tentang dosis maksimum radiasi tumor nasofaring, berarti yang kalian cari literasinya berarti tentang yang pertama mungkin gelombang elektromagnetik, karena yang ditembakkan radiasinya itu kan berupa gelombang elektromagnetik gitu ya. Terus pembagian gelombang elektromagnetik apa? Nah, biasanya yang ditembakkan untuk tumor nasofaring atau tumor-tumor yang lain itu berupa sinar gamma ya, berupa sinar gamma. Nah, berarti kalian akan membahas sinar gamma secara detail. Setelah itu dosis radiasi yang diberikan kepada penderita tumor. Nah, kalian jelaskan secara detail. Kalau ukuran tumornya sekian, kalau usianya sekian, biasanya dikasih dosis berapa. Kalau usianya sekian, tumor
errornya di mana, dikasih dosis radiasi berapa. Kalian harus jelaskan itu secara detail. Nah, cuman jangan terlalu tebal di tinjauan pustaka. Yang saya lihat itu kebanyakan orang itu menulis ya, atau hasil tulisannya itu tebalnya itu di tinjauan pustaka. Padahal itu sudah ada di internet gitu. Jadi nggak perlu tebal-tebal. Yang penting-penting saja, yang langsung mengarah ke apa yang kalian teliti gitu ya. Nah, jadi yang ini jangan terlalu tebal. Skripsinya anak UIN itu tebal. Dan itu kebanyakan ya di tinjauan pustakanya. Saya dulu di IPB itu skripsi saya hanya nggak nyampe 50 halaman. Nggak nyampe 50 halaman. Sekarang di UIN itu sampai 100 lebih gitu. Karena waktu saya di sana itu tinjauan pustaka dibuat maksimal sekitar 3 halaman. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, sekarang kalau di sini kan bebas ya, sebanyak-banyaknya gitu. Makanya saya terlihat tebal gitu kan. Biasanya terlihat tebal itu rodok bangga rek. Oh, ini loh, aku bisa nulis tebal ini gitu ya. Tapi isinya ya kayak tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu kan nyari saja dapat gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak di situ. Wes. Oke, kembali lagi ya, jangan lupa citasi yang nanti harus ditulis di daftar pustaka. Oke, nah ini metode penelitian yang penting ya. Oke, dimulai dengan bahasa yang mahal itu menyederhanakan yang kompleks, bukan mengomplekskan yang sederhana. Jadi intinya di sini bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang ingin kalian teliti. Langkah-langkahnya apa? Nah, langkah-langkah itu kalian bisa tulis secara detail, bertahap, dan bisa dikasih dengan aliran bagan gitu ya, yang itu akan mempermudah orang untuk memahami metode penelitian kalian. Oke, jadi ini penting ya. Nah, oke, kita lihat isinya metode penelitian, ada bahan dan alat ya. Wis kalau ini saya kira paham. Ada langkah-langkah penelitian. Jadi kalian uraikan langkah-langkah penelitian kalian. Kalau misalkan satu langkah ada beberapa langkah lagi di dalamnya, dikasih subjudul ya, dikasih subjudul. Buatlah dalam bentuk diagram alir ya. Karena diagram alir itu orang akan lebih mudah memahami diagram alir itu. Jadi langkah pertama apa gitu ya, terus dikasih anak panah. Langkah kedua apa, dikasih anak panah. Langkah ketiga apa, dikasih anak panah. Itu namanya diagram alir. Dan itu harus ada di metode penelitian. Nah, selain itu juga yang uraiannya juga harus ada ya. Uraiannya harus ada. Oke, kita ambil contoh yang judul tadi saja lah ya. Jadi bagaimana menentukan dosis radiasi maksimum gitu pada penderita tumor nasofaring. Langkah pertama, mungkin yang kita lakukan misalkan langsung ya di rumah sakit begitu, maka kalian mencari pasien yang menderita tumor nasofaring. Nah, setelah tahu setelah mendapatkan pasien ya, maka kalian mungkin mendata usia gitu ya, terus ukuran awal dari tumor tersebut gitu. Nah, itu langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya lagi adalah simulasi penembakan dari tumor tersebut. Jadi di rumah sakit itu biasanya nanti kayak ada softwarenya itu untuk melihat atau mengatur dosis gitu ya, supaya dosisnya itu tepat gitu kepada penderita tumor nasofaring tersebut. Nah, berdasarkan letaknya. Biasanya nanti ada GTV, ada PTV. Nah, itu nanti fungsinya adalah untuk menentukan ya dosis radiasi yang tepat bagi penderita tumor nasofaring tersebut. Nah, cuman nanti ya dari situ belum tentu tepat banget. Pasti ada errornya, pasti ada kesalahannya. Nah, dari situ kalian cari tuh ya, errornya itu kenapa, kesalahannya kenapa. Terus setelah itu baru nanti dilanjutkan ke tahap selanjutnya, evaluasi. Setelah dilakukan penembakan dengan dosis sekian, ternyata pasiennya mungkin kelebihan dosis atau mungkin masih kurang dosisnya. Nah, itu kalian analisis sehingga nanti kalian bisa dapatkan dosis yang paling tepat bagi
radioterapi penderita tumor nasofaring kayak gitu ya. Dan langkah-langkah itu harus jelas, langkah-langkahnya harus jelas ya. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan ya. Kalau hasil dan pembahasan ya apa yang kalian hasilkan saja ya. Nah, biasanya nanti hasilnya itu dibuat dalam bentuk tabel boleh, grafik boleh gitu ya. Nah, itu nanti terus diuraikan hasil yang kalian dapatkan tersebut ya. Oke, itu hasil dan pembahasan. Kemudian terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan intinya hanya menjawab permasalahan dengan data hasil penelitian. Jadi permasalahannya ada berapa yang kalian tulis tadi di latar belakang, maka kesimpulannya jumlahnya harus sama. Misalkan permasalahan yang kalian ambil ada 3, maka kesimpulannya juga harus ada 3, gitu ya. Oke, kesimpulan ini diambil dari mana? Dari hasil penelitian kalian. Misalkan berdasarkan hasil penelitian, ya, dengan pasien 1 dengan usia sekian, ukuran awal tumor sekian, ternyata didapatkan dosis radiasi yang paling tepat itu adalah sekian Gray, misalkan, gitu ya. Nah, itu adalah kesimpulannya. Nah, semakin tua usia seseorang, gitu, maka ternyata fisiknya itu semakin lemah, sehingga dosis radiasi yang diberikan harus lebih kecil dibandingkan yang usianya masih muda. Itu juga kesimpulan, gitu ya. Kemudian bisa yang ketiga, semakin besar ukuran awal dari tumor ya yang mau diradioterapi, nah itu membutuhkan dosis yang makin tinggi. Jadi kalau awalnya itu tumornya sudah besar gitu, awal pemeriksaan, maka dosisnya harus besar. Tapi kalau misalkan tumornya masih kecil, maka dosisnya juga kecil gitu ya. Nah, kalian simpulkan itu ya. Saran isinya adalah bagaimana mengembangkan penelitian yang kalian lakukan ya, sehingga nanti penelitiannya bisa lebih baik. Ingat, apa yang kalian lakukan jangan dianggap paling sempurna. Kalau paling sempurna maka penelitian kalian akan berhenti. Maka anggaplah selalu ada kekurangan, dan ada kekurangan, dan sampaikan itu di saran ya, sampaikan itu di saran. Sebagai seorang ilmuwan kita harus jujur. Nah, jujurnya di sana. Kalau memang kelemahannya apa, ya disampaikan, gitu ya. Dan apa yang nanti bisa dilakukan, maka akan bisa dibaca orang nanti. Oh, ini kelemahannya ini. Berarti bisa dilanjutkan setelahnya. Atau kalian sendiri nanti yang melanjutkan, gitu ya. Atau mungkin ada di antara kalian nanti yang jadi peneliti atau jadi dosen. Maka penelitian-penelitian itu akan terus berlanjut ya, tahap demi tahap terus berlanjut. Oke, penelitian tentang remodeling tulang tadi yang saya perlihatkan di MATLAB tadi itu dari S2 saya di PB itu. Dan itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Sampai tahun kemarin sih ya, 2019. Nah, sekarang saya sudah ke arah distribusi kalor gitu ya, pada minuman, terus pada tumor gitu ya. Sekarang sudah ada yang baru-baru gitu. Tapi yang tulang itu belum saya tinggalkan juga, tetap berlanjut gitu ya. Apa yang masih kurang dilanjutkan, apa yang masih kurang dilanjutkan. Oke, ini daftar pustaka. Jadi apa yang kalian tulis, sitasi yang ada di latar belakang, yang ada di tinjauan pustaka, begitu, maka harus ada di daftar pustaka. Tidak boleh tidak. Oke. Jadi sitasi yang sudah kalian tulis di latar belakang dan yang ada di tinjauan pustaka harus tertulis juga, yaitu di daftar pustaka. Oke ya. Jadi semua sitasi yang di depan harus tertulis di daftar pustaka. Ingat, kalau pembahasan usahakan tidak ada sitasi. Pembahasan itu semua kata-katanya, semua kalimatnya itu dari kalian sendiri. Tidak boleh ngambil dari orang lain kalau pembahasan. Tapi kalau latar belakang boleh, kalau tinjauan pustaka boleh ya. Tapi semuanya itu harus nanti tertulis lagi di daftar pustaka dengan jelas. Nah, untuk penulisan daftar pustaka macam-macam, banyak polanya. Nah, nanti kalian cari saja. Ada software tersendiri itu untuk langsung ngatur yang namanya daftar pustaka itu ada ya. Pengen polanya siapa itu ada. Nah, nanti UIN itu mengikuti pola yang mana itu tinggal kalian ketikkan, nanti sudah tersusun daftar pustakanya. Oke ya. Nah, ini secara umum saja daftar pustaka ya. Jadi kalau daftar pustaka itu
untuk buku ya, dimulai dari nama pengarang, tahun terbit, judul buku, nama penerbit, dan tempat terbit. Gitu ya. Itu kalau buku. Nah, kalau misalkan jurnal, itu isinya adalah nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, dan halaman. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dari internet, dituliskan alamat websitenya. Gitu ya. Oke, penulisan yang diperoleh dari media cetak ditulis nama sumbernya. Oke, nah ini fleksibel saja ya, banyak sekali aturan-aturannya. Tidak harus seperti ini, tapi ini secara umum ya. Oke, kemudian lampiran bisa berisi data penelitian, jadwal penelitian, dan biodata peneliti. Maksudnya apa ini data penelitian kok di daftar lampiran? Maksudnya gini, yang kalian masukkan ke hasil dan pembahasan itu tidak data lengkap. Biasanya kalau peneliti asli itu datanya bisa sampai berlembar-lembar gitu ya. Mungkin bisa sampai 30 lembar gitu. Nah, itu kalau kalian masukkan semua ke dalam hasil dan pembahasan, terlalu panjang hasil dan pembahasannya. Jadi yang dimasukkan ke hasil dan pembahasan itu biasanya yang gabungan saja, ya, yang lebih ringkas. Kemudian yang secara detailnya, kalau itu penting, itu bisa dimasukkan ke lampiran. Kalau kayak saya, ini komputasi gitu ya. Kayak saya komputasi. Nah, ini kalau kalian lihat itu codingannya bisa sampai ribuan ya. Codingannya ini MATLAB nih ya. Ini codingannya bisa sampai ribuan. Sebentar. Ini yang baru GUI-nya ya. Codingannya bisa sampai ribuan ini. Dan tidak hanya satu file. Banyak filenya, bisa sampai 10 file atau 20 file. Dan itu masing-masing bisa 1000 sampai 1500 codingan. Dan itu mahal harganya. Dan itu tidak akan saya tulis di lampiran karena nanti akan dicontek orang. Yang akan ditulis di lampiran ya hal-hal yang mungkin data hasil running program gitu ya. Kayak gambar ini ya yang dimasuk-masukkan gitu ya. Tapi yang rahasia seperti program-programnya itu boleh disembunyikan ya, tidak apa-apa kayak gitu. Nah, nanti kalau ada orang yang meneliti yang sama biasanya nanti tanya lewat email. Atau bisa pakai, kalau sekarang itu banyak sekali komunikasinya bisa pakai apa itu namanya, ResearchGate ya, ResearchGate itu juga bisa gitu ya, biasanya nanya di sana gitu, atau email, atau kalian punya Google Scholar gitu ya, Google Scholar itu bisa. Nah, banyak sekali yang bisa diskusikan antar peneliti itu ya. Biasanya nanya-nanya data penelitian atau metode atau yang lain-lain itu bisa. Tapi tidak harus disampaikan semua di lampiran data penelitian ya. Kalau memang itu sangat rahasia. Oke. Wes, itu saja. Nah, ini dulu. Nah, ini masa muda saya itu ya. Masa muda saya. Nah, ini OSKI kemarin tahun lalu. Nah, ini OSKI kemarin. Banyak anak fisika itu ya. Banyak anak fisika yang juara. Terus Prisma juga dapat perak waktu itu. Tapi yang saya bina itu bukan dari fisika, tapi dari kedokteran malah. Anaknya itu dari kedokteran. Jadi Eman waktu itu, tapi karena memang nggak ada calon dari fisika, nggak tahu, nggak banyak yang daftar. Nah, ini OSKI di Makassar itu ya. Fisika hampir semuanya kesabet, medali perak, medali perunggu, pokoknya semuanya lah, saya lupa apa aja itu ya, banyak sekali. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk hari ini materinya seperti itu. Nanti mungkin bisa dilanjut di ini ya, pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sampai di sini ya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Nggih, Pak. Terima kasih pada Bapak Husnul Yakin atas pemaparan materinya yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Kini kita tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Oke, untuk ketentuannya, untuk sesi tanya jawabnya, peserta yang ingin bertanya silahkan mengaktifkan mikrofon dan memperkenalkan dirinya, nama dan NIM. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Untuk pertanyaan dibatasi 2 pertanyaan, saya akan tampu dulu dan langsung dijawab bareng oleh Bapak Husnul Yakin. Monggo, silahkan.
Monggo teman-teman peserta. Halo, peserta kuantum fisik 10. Ditunggu sampai 11.40. Jika tidak ada pertanyaan, langsung saya simpulkan. Dari kelompok 5 atas nama Amaliah Az-Zukruf melalui chat, silakan pertanyaannya diketik saja, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan dari Amaliah Az-Zukruf. Baik, Pak. Terima kasih dari pemaparan tadi. Sepertinya usia sangat penting dalam menentukan dosis. Itu alasannya bagaimana, nggih, Pak? Gitu. Atau ada pertanyaan lain? Silakan. Langsung 2 pertanyaan dulu ditampu. Karena sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Nggih. Nggih, masuk silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikri Rizky Wibowo dari kelompok 4 Aris Batalas. Mau tanya, jika kita ngambil peminatan geofisika, kemudian skripsinya itu harus dalam lingkup geofisika atau bisa mencakup fisika instrumentasi, komputasi gitu-gitu atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih teman Zulfikri ya. Oke, langsung saja dijawab atau gimana? Nggih, Pak. Saya bacakan dulu pertanyaan pertama tadi dari Amalia. Untuk dari pemaparan tadi, sepertinya usia sangat penting dalam menentukan dosis. Itu alasannya bagaimana, nggih, Pak? Ada pertanyaan dari Amaliah Az-Zukruf. Oke, ini tertarik dengan contoh saya ya. Oke, jadi kenapa kok usia itu menentukan dosis maksimum di dalam proses radiasi atau radioterapi pada tumor gitu ya?
Jadi ketika fisik seseorang itu lebih kuat, tentunya ketika dosis radioterapi yang diberikan itu makin besar, maka tubuhnya juga akan makin kuat. Kalau fisiknya masih usianya muda, rata-rata ya, kalau masih muda, usia muda itu ya 25, 30 itu masih muda. Ya, beda dengan kecil, anak kecil ya, beda dengan anak kecil, beda lagi. Oke, jadi semakin atau usianya ketika masih muda, maka kondisi fisiknya masih bagus, gitu ya. Kekuatan fisiknya masih bagus. Sehingga ketika dikasih radioterapi dengan dosis yang makin tinggi, itu ya masih bisa kuat untuk menerima. Tapi kalau usianya sudah tua gitu ya, maka kondisi fisiknya kan cenderungnya lemah, ya. Kekuatan fisiknya cenderung lemah. Maka ketika dosisnya itu tinggi gitu ya, biasanya sudah tidak mampu untuk menahan ionisasi yang disebabkan oleh radioterapi tersebut. Nah, ini kalau misalkan nggak usah pakai aturan usia, misalkan bagus mana sih sebenarnya radioterapi itu diberikan kepada tumor, ya makin besar dosisnya makin bagus sebenarnya gitu. Cuman masalahnya tubuhnya mampu menerima dosis yang sangat tinggi atau tidak gitu. Nah, kalau tidak bisa malah itu mencelakakan nanti gitu ya. Jadi usia itu mempengaruhi kira-kira dosis maksimum berapa yang harus diberikan kepada penderita. Nah, jadi alasannya itu ya, kenapa kok usia itu penting? Karena usia itu menentukan kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisik itu nanti yang akan menentukan kemampuan tubuh untuk bertahan terhadap dosis radiasi. Nah, mungkin itu untuk Amalia ya. Dia malah tertarik dengan contoh saya gitu ya, bukan panduan tulisannya. Gak apa-apa, yuk. Oke. Ya Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua tadi dari Zulfikri. Jika kita mengambil peminatan geofisika, apakah ketika kita menulis geofisika, apakah kita saat menulis skripsi apakah saat kita menulis skripsi harus di bidang itu? Apakah tidak boleh di bidang yang lain seperti instrumentasi dan lain-lain? Oke. Untuk Zulfikri, tertarik geofisika? Ya, benar. Zulfikri, geofisik ya. Geofisik biasanya orangnya itu ke lapang, biasanya rata-rata. Jadi gini, Zulfikri, yang membedakan semuanya itu adalah ranah yang diteliti. Untuk metodenya bebas kamu. Maksudnya begini, kalau geofisik itu rata-rata yang diteliti adalah tentang kebumian, gitu ya. Jadi lokasi batu bara, lokasi minyak gitu ya, itu diamati menggunakan metode tertentu. Biasanya gitu yang saya kenal. Kalau biofisika ranahnya ke makhluk hidup. Tumbuhan, hewan, manusia, itu yang diamati. Kalau instrumentasi biasanya alat-alat atau teknologi yang membantu manusia seperti sel surya kayak gitu ya, atau baterai yang terkini yang bisa dicas terus dipakai di rumah gitu ya. Nah, itu instrumentasi. Kalau material ya ranahnya di dunia material, bahan-bahan gitu. Tapi untuk metode bebas sebenarnya. Misalkan geofisik pengen metodenya pakai komputasi sah-sah saja ya. Geofisik pakai metode instrumen, pakai alat-alat gitu ya untuk mengukur atau mencari letak batu bara sah-sah saja. Atau mungkin geofisik pakai metode teori itu menurunkan rumus saja itu sah-sah saja. Kayaknya Zulfikri ini suka yang nurunin rumus kayaknya. Wajahnya kayaknya suka yang kayak gitu kayaknya ya. Enggak tertarik, Pak. Enggak tertarik ya. Oke. Nah, jadi untuk metodenya sah-sah saja, tapi yang diteliti harus ada pada bidangnya itu. Geofisik ya geofisik sendiri, biofisik ya biofisik sendiri, teori ya teori sendiri, material-material sendiri, instrumen-instrumen sendiri. Tapi untuk metode sah-sah saja yang mana saja. Kayak metode yang saya miliki komputasi ini, saya bisa di ranah semuanya. Anak teori ya kadang diskusi gitu ya sama saya untuk komputasinya. Dia menurunkan rumus dulu tuh, menurunkan rumus, entah yang dicari saya nggak paham, biasanya lubang hitam atau apa yang di luar angkasa sana yang terlalu abstrak untuk pikiran kita gitu ya. Nah, itu
yang dicari di sana gitu, terus diturunkan gitu, dapat rumus gitu, terus pengen mensimulasikan, nah itu terus metodenya pakai komputasi. Nah, jadi boleh-boleh saja. Anak geofisik baru sekarang ini bareng saya juga dengan profesor yang ada di LIPI, Bapak Yohanes Sarjono. Kalau kalian kenal itu tentang dia itu ahlinya di dunia nuklir gitu ya. Jadi sebentar ya, ini adzan di daerah saya. Berhenti dulu ya, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kayak geofisika seperti itu, kayak geofisika itu juga ada yang metodenya pakai komputasi dan sekarang baru penelitian juga bareng saya. Dia pakai metodenya itu finite element kalau komputasi gitu ya. Finite element, nah dia mencari sumber minyak ya, mencari sumber minyak yang ada di bumi, tapi metodenya pakai komputasi gitu ya. Ini masih berlangsung terus bareng Profesor Yohanes Sarjono juga gitu ya. Dan ya tidak menutup kemungkinan ya metodenya macam-macam Zulfikri untuk geofisika. Mau komputasi bisa, instrumentasi bisa gitu ya. Begitu juga untuk jurusan-jurusan yang lain atau peminatan yang lain bisa menggunakan metode-metode yang kalian inginkan. Jadi komputasi itu hanya metodenya gitu. Sedangkan yang mau diteliti ya tergantung peminatannya apa gitu ya. Kalau memang belum paham banget komputasi wajar karena memang baru masuk ya. Nanti ketika sudah dapat kuliah biasanya nanti mulai paham. Yang dapat kuliah saja masih kayaknya belum paham gitu ya. Apalagi saya belum. Oke. Mungkin itu Zulfikri. Silahkan kalau ada yang lain. Kalau sudah ya juga nggak apa-apa. Silahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Iya Pak, terima kasih. Teman-teman panitia dan peserta Quantum Physics 10, demikian pemaparan materi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari peserta Quantum Physics 10. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan materi kali ini, yaitu 1. Di masa pandemi ini sebagai mahasiswa harus tetap aktif untuk menghasilkan karya. Terus memperbaiki masalah membutuhkan energi lebih besar daripada menimbulkan masalah itu. 3. Menulis sangat bermanfaat bagi mahasiswa, apalagi dalam menempuh pendidikannya. Yang keempat, penulisan karya tulis ilmiah harus memenuhi aturan-aturan yang telah ditentukan. Oke. Sebelum saya akhiri, kami sampaikan mohon maaf kepada Bapak pemateri Pak Husnul.
Untuk sebelum nanti meninggalkan tempat, mohon untuk host bisa diserahkan kembali kepada akun HMJ Fisika Astrolab. Gimana caranya itu? Di-hostkan, Pak, di-hostkan. Itunya Pak, apa namanya? Gambarnya di pojok 3 ada titik 3 itu loh Pak. Oke, sebentar. Oh ini ya. Terus? Iya dicari. Jadikan Cari. host. Diklik dijadikan host. Diklik dijadikan host. Saya. Sebentar ya. Kalau enggak dari HMJ Oh. Fisika Astrolab bisa reclaim host. Ini yang user ini ya? Yang user ini ya? Yang saya HMJ Fisika Astrolab itu Pak. Oh, yang HMJ Fisika Astrolab ini. Host ya? Dibuat Ya. host ya? Oke. Yes. Sudah kayaknya. Ya. Nggih, Oke, sip. terima kasih, Pak. Nggih. Oke. Teman-teman panitia dan peserta sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada sesi ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC acara. Sebelumnya ini kata yang dekdok mau foto dulu apa Bapak Kusnul sudah keluar?